lalu kita sudah ada tsunami, sebelumnya juga sudah ada tsunami dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu. Ini ringkasannya bahwa ya perlu saya bacakan atau saya baca? Ada 1, 2, 3 ayat 4 lah intinya tentang statistika tsunami, bahwa kita sudah mendapatkan 115 kali tsunami, di mana 90% lebih ya itu akibat gempa. Kemudian 20 tahun terakhir kita mendapatkan tsunami kecil sedang besar itu sebanyak 24 kali ternyata. Jadi setahun itu hampir rata-rata 1 lebih gitu, dengan korban lebih dari 150-150 ribu jiwa, 130 ribu jiwa, karena terutama Aceh sendiri banyak sekali ya, hampir 130 ribu. Nanti dengan Pangandaran dan ada Bengkulu kemarin juga ada beberapa orang yang meninggal dan seterusnya. Kemudian survei-survei yang kita dapatkan ternyata sangat bermanfaat dan cukup lengkap datanya, terutama setelah 2004. Berkaitan dengan akurasi model ini, berkaitan dengan data. Jadi untuk perbaikan model tentu saja data-data batimetri, topografi itu perlu mendapatkan atau dilakukan survei yang lebih detail. Untuk mangrove cukup efektif, tapi ada beberapa kekurangan-kekurangan di situ. Katakanlah belajar dari Aceh, bencana Aceh, ada beberapa mangrove juga yang setelah kita amatin, katakanlah tsunami di atas 8-9 meter tidak efektif lagi gitu, karena sistem akar-akar mangrove itu dengan tsunami yang setinggi itu dia di bawahnya akan terjadi scoring ya, akan terjadi kerusakan dan lain-lain yang tercabut juga gitu. Jadi cukup efektif mungkin untuk skala-skala yang menengah sedang gitu, atau kecil ke sedang, katakanlah 8 meter dan seterusnya. Tapi lebih dari itu mungkin mangrove juga ini perlu dilakukan studi lagi, termasuk bagaimana distribusi mangrove, jenis-jenis mangrove itu juga. Katakanlah kalau sekarang banyak ahli yang mengatakan bahwa oke, sekarang cepat tanam mangrove dan seterusnya, tapi ternyata mangrove tidak di setiap daerah bisa tumbuh gitu. Jadi ini juga perlu kajian yang lebih lanjut. Terakhir tentang studi tsunami masa lalu atau kita sebut paleo tsunami, ini mengindikasikan bahwa ada tsunami besar sebelum Aceh, di mana yang paling muda kurun waktunya sekitar 600 tahun yang lalu, jadi antara 1300-1400 itu juga terjadi tsunami. Dan ini konfirm dengan penemuan rekan-rekan tim lain yang juga di Thailand, yang juga masuk dalam publikasi Binaso. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas ulasan dari Bapak Wijo Kongko. Untuk pengajian ke depan kita akan lanjutkan dengan presentasi oleh Bapak Rohis Komarudin. Nanti setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab bagi yang memiliki pertanyaan. Nanti setelah presentasi dari Bapak Rohis ini bisa diajukan pertanyaan. Waktu dan tempat silakan. Bismillah. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh Mas Wijo Kongko tentang tsunami, sejarah tsunami dan lain sebagainya. Saya di sini akan mencoba meninjau dari remote sensing dan GIS untuk kita supaya belajar dari bencana, dan kita akan coba menganalisa resiko dan tingkat kerawanan tsunami. Saya coba kenalkan diri dulu, bahwa nama saya Muhammad Rohis Komarudin. Saya bekerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional di Jakarta. Kemudian saya melakukan riset di Jerman di Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt GLR, ini di Oberpfaffenhofen, itu sekitar Munich, 30 km dari München. Ini sama statusnya seperti Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Jadi dua instansi itu sebenarnya sama, karena yang satu di Jerman, yang satu di Indonesia.
Kemudian status saya yang ketiga, saya adalah student jadi di Ludwig Maximilian University München. Kemudian juga saya di Mittelstand University Institute for Environment and Human Security. Ini instansi yang memberikan beasiswa kepada kita, saya sama Pak Wijoto. Kalau kita bicara dengan data remote sensing, kita akan pasti dilibatkan antara dua tipe data. Jadi data yang pertama adalah data detail scale atau yang kedua dengan broad scale. Nah, masing-masing nanti kita akan coba mempelajari dari detail scale maupun dari broad scale ini untuk pembelajaran terhadap tsunami dan kita aplikasikan untuk menganalisis resiko dan tingkat kerawanan. Kita mulai dulu dari detail scale, jadi kita belajar dari potret-potret yang ada. Ini di Aceh. Jadi kita pelajari di sini terlihat bahwa building-building yang bangunan-bangunan yang besar dan kokoh itu tetap berdiri gitu. Seperti contoh di yang sebelah kiri ini building bangunan ini tinggi dan kokoh ini masih tetap berdiri. Kemudian juga yang bawah itu bangunan yang mempunyai kondisi fisik yang tidak bagus ini akan terhempas oleh tsunami. Kemudian juga ini potret dari udara juga bahwa daerah building yang besar, yang kokoh akan kuat. Kemudian kita bawa dari remote sensing, kita bandingkan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sebelum dan sesudah tsunami. Ini terlihat yang di bawah ini adalah yang setelah tsunami, yang di atas adalah yang sebelum tsunami, dan terlihat bahwa building atau bangunan-bangunan yang besar ini sangat atau kokoh itu tidak roboh dengan tsunami. Dari sini kita belajar bahwa bangunan-bangunan yang besar dan bangunan yang kecil atau bangunan yang tidak kokoh akan mudah terhempas oleh tsunami, sedangkan bangunan yang besar akan kuat atau dapat ini tsunami. Kemudian kita coba kelaskan dari beberapa kelas ini, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Jadi kelas A ini adalah kelas yang kalau ada tsunami itu langsung terhempas, dan kelas E itu kelas D atau E itu akan kokoh, dan bahkan untuk kelas E kita bisa manfaatkan untuk vertical evacuation. Jadi untuk tempat evakuasi yang vertikal. Jadi kadang-kadang karena daerah amannya terlalu jauh, maka kita perlu daerah-daerah yang tinggi atau building bangunan yang tinggi untuk tempat evakuasi. Dari situ kita kaji di daerah Cilacap, kita gambarkan potretnya. Ini kelas 1 jadi kelas A tadi, ini jadi kelas 2, kemudian ini kelas 3, ini kelas 4, ini kelas 5 untuk bisa digunakan untuk vertical evacuation. Kemudian dari situ kita coba rekonstruksi dari data satelit, kita coba kelas-kelaskan. Nah, warna-warna ini tidak besar ya, tidak kelihatan. Jadi data remote sensing itu kita bisa mengklasifikasi bangunan mana yang tahan terhadap tsunami, bangunan mana yang akan potensial roboh terhadap tsunami. Ini kita coba analisis. Ini salah satu. Ini sebenarnya bukan kajian saya, ini kajian teman saya juga yang di DLR. Jadi salah satu PhD student juga, Pak Sumaryono namanya. Beliau mencoba menganalisa dari data